Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang ketahanan pangan. Sebelum kami menjelaskan tentang ketahanan pangan, izinkan saya selaku moderator untuk memaparkan anggota-anggota kami, yaitu yang pertama Kasirajul Maskur, yang kedua saya sendiri yaitu Bagas Sabil Rahman, yang ketiga Matri Manulang, yang keempat Muhammad Jeffrey, dan yang kelima Muhammad Owen. Dan selanjutnya penjelasannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pengertian ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi ketika semua orang segala waktu secara fisik, sosial, dan ekonomi memiliki akses pada pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dan sesuai dengan selera atau food purpose. Demikian demi kehidupan yang aktif dan sehat. Ketahanan pangan tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Dalam undang-undang tersebut bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhi pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, amat beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya. Masyarakat dapat hidup sehat, produktif secara berkelanjutan. Bukan hanya berbicara tentang ketahanan, penjelasan dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan kemandirian pangan serta keamanan pangan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan kawan saya. Selanjutnya, aspek-aspek ketahanan. Menurut Badan Ketahanan Pangan tahun 2005, terdapat 4 aspek yang membentuk ketahanan pangan, yaitu 1. Ketersediaan pangan, yakni tersedianya pangan secara fisik pada daerah yang didapatkan dari produksi domestik, impor ataupun bantuan pangan, tapi ketersediaannya lebih diutamakan daripada produksi domestik. Kedua, akses pangan, yaitu kemampuan rumah tangga dalam memperoleh kecukupan pangan, baik berasal dari produksi sendiri maupun pembelian, barter, hadiah, pinjaman, serta bantuan atau dari kelimanya semua. Ketiga, penyerapan pangan, dilihat dari penggunaan akan pangan oleh anggota keluarga pada masyarakat. Keempat, status gizi merupakan outcome dari ketahanan pangan. Faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan di Indonesia. 1. Kondisi ekonomi, politik, sosial, dan keamanan. Ketahanan pangan dapat tercipta apabila aspek penting dalam suatu negara terpenuhi. Aspek ini ada 4 poin, yakni kondisi ekonomi, politik, sosial, dan keamanan. 2. Sarana dan prasarana. Jika sebuah wilayah yang sulit diakses akan membuat distribusi terganggu, dan jika dibiarkan akan menyebabkan krisis pangan. Di sini akses transportasi memang menjadi hal penting agar semua pendistribusian pangan merata ke semua wilayah. Selain sarana untuk pendistribusian, sarana ini juga penting untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian. Contoh saja mengenai pengadaan pupuk, benih unggul, dan sebagainya. 3. Teknologi yang dikembangkan. Penggunaan teknologi dapat digunakan pada saat proses tanam hingga masa panen komoditas pangan. Tidak sampai di situ saja. Teknologi pertanian juga digunakan dalam hal sistem penyimpanan hasil produksi pangan yang tepat. Tujuannya adalah agar tanaman dari komoditas pangan aman selama proses pendistribusian dan digunakan oleh masyarakat. Teknologi dalam rekayasa pangan juga diperlukan dalam hal ini untuk mengembangkan varietas unggul dalam pengadaan komoditas pangan. 4. Pengadaan lahan yang tepat. Jumlah lahan juga menjadi faktor utama dalam menjaga ketahanan pangan. Jumlah lahan yang memadai dapat memungkinkan produktivitas komoditas pangan tercukupi. Sebaliknya, jika lahan ini semakin menurun, maka stabilitas pangan juga dapat terganggu. Inilah menjadi masalah di Indonesia saat ini. Sehingga pemerintah harus memiliki strategi baru untuk menyediakan lahan untuk pertanian.
Salah satunya dapat dilakukan dengan pemaafan lahan rawa melalui program Selamatkan Rawa Sejahtera Petani Serasi. Apabila dilakukan dengan maksimal, maka jumlah produksi padi dengan pemaafkan lahan rawa dapat mencapai 9 kali lipat dari sebelumnya, dan ini akan membuat ketahanan pangan Indonesia menjadi kokoh. 5. Iklim dan cuaca. Selain keempat faktor di atas, hal utama dalam mempengaruhi ketahanan pangan di Indonesia adalah mengenai iklim dan cuaca. Sederhananya, apabila cuaca dan iklim dalam keadaan baik, maka petani bisa menghasilkan produktivitas pertanian lebih dan persediaan pangan yang memadai. Namun sebaliknya, seketika cuaca dan iklim dalam keadaan buruk, tentu hal ini akan merugikan petani dan mengganggu stabilitas ketahanan pangan. Contohnya ketika memasuki musim kemarau, berkepanjangan ini bisa dapat mengarah pada kekeringan dan potensi gagal panen lebih tinggi. Setidaknya itulah kelima faktor utama yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional di tanah air. Dari hal di atas bisa disimpulkan bahwa dalam menjaga ketahanan pangan yang stabil diperlukan peran aktif semua pihak, tidak hanya pemerintah saja, tapi juga para stakeholder lainnya, dan dukung penuh dari masyarakat. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya strategi ketahanan pangan. Di sini terdapat 5 strategi ketahanan pangan. Yang pertama, pemerataan kesejahteraan dan penanganan kemiskinan dan rawa pangan. Kegiatan ini diwujudkan melalui program pekarangan pangan lestari, pengembangan koperasi usaha tani, program lumbung pangan masyarakat, dan program pertanian keluarga. Yang kedua, stabilitas harga dan pasokan pangan. Kegiatan ini diwujudkan melalui pengembangan usaha pangan masyarakat, monitoring harga dan pasokan pangan, serta cadangan pangan. Yang ketiga, peningkatan diversifikasi pangan. Kegiatan ini diwujudkan melalui pengembangan industri pangan lokal dan gerakan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Yang keempat, pengawasan keamanan pangan dan mutu pangan segar asal tumbuhan. Kegiatan ini diwujudkan melalui pengawasan keamanan dan mutu pangan segar serta penguatan kelembagaan OKKP. Yang kelima, analisis, kajian, dan kebijakan. Kegiatan ini diwujudkan melalui peta ketahanan dan kerentanan pangan, neraca bahan makanan, sistem kewaspadaan pangan dan gizi, serta monitoring stok beras di penggilingan dan di pedagang. Demikian adalah presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.